Ibrani 12 ayat 12-16, sebuah renungan mengenai mengalahkan akar pahit kehidupan. Manis dan pahit adalah dua unsur rasa yang pertama kita tahu dari pengalaman indera lidah perasa. Makanan manis adalah makanan mula-mula diperkenalkan kepada anak-anak dan telah menjadi dunia mereka. Makanan yang manis selalu menghasilkan ekspresi wajah yang senyum, senang, dan bahagia. Tidak heran bila unsur manis selalu diidentikan dengan kebaikan bagi hidup. Karena itu, senyum yang manis, kelakuan yang manis, dan perangai yang manis selalu menjadi kredit positif penilaian terhadap kepribadian seseorang. Sebaliknya, pahit merupakan unsur rasa yang sengaja dihindari atau sengaja tidak diperkenalkan di dalam hidup anak-anak, namun yang kemudian hari baru diketahui setelah ada keinginan untuk mencoba-coba. Makanan pahit selalu menghasilkan raut muka yang jelek dan tidak bagus, apalagi jika diiringi dengan suara komplain. Karena itulah, pahit selalu dikaitkan dengan ketidakbaikan, kejelekan, kesialan, dan kesalahan. Manis dan pahit ternyata bukan urusan lidah semata, tapi juga soal perasaan hati. Sebab, jika tubuh memiliki indera perasa yakni lidah, maka jiwa pun punya hati sebagai indera perasa. Lidah bisa merasa sama seperti hati pun bisa merasakan. Apa yang lidah rasakan bisa menghasilkan ekspresi wajah yang senang, tapi belum tentu menghasilkan hati yang bahagia. Sebaliknya, hati yang senang bisa menghasilkan raut muka yang senang, sekalipun lidah tidak mengecap apapun. Jika lidah adalah memori pendek terhadap apa yang dikecap, maka tidak demikian dengan hati. Sebab memori hati bisa menyimpan perasaan atau kenangan yang manis ataupun pahit seumur hidup. Rasa di lidah bisa menguap dan cepat menghilang, sedangkan rasa di hati tidak demikian. Karena itu persoalan lidah yang salah bicara bisa menjadi masalah besar ketika hati yang merasakan dan melakukan reaksi pembalasan tidak cuma dengan kata-kata. Inilah petunjuk pertama kita untuk melihat apa yang diingatkan Ibrani dalam ayat 15. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Apa itu akar pahit yang berpotensi menimbulkan kerusuhan, perang, hingga pencemaran? Hati yang luka adalah memori hati yang berisi amarah, kebencian, dan dendam. Memori ini tersimpan dalam jangka waktu yang lama dan panjang. Memori perasaan ini menjadi provokator semua tindakan kejahatan, mulai dari aksi perang mulut hingga perang kolosal atau bahkan aksi bumi hangus kehidupan orang lain. Hati yang luka sejatinya adalah sebuah perasaan pahit di hidup yang tidak sekejap jadi besar seperti sebuah pohon, namun bermula dari kejadian yang berskala kecil, ibarat sebuah benih. Tanda kehidupan sebuah benih adalah ketika akarnya mulai keluar, memanjang, tersebar, dan menjadi fondasi dari berdirinya sebuah pohon, yang jika ukuran pohonnya kecil, kita sebut amarah. Dan ketika pohonnya sudah membesar, kita sebut dendam kesumat. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat benih pahit ini bisa berakar dan menjadi sebuah pohon kehidupan yang negatif? Dalam ilmu psikologi, kriminologi, bahkan viktimologi, ada teori yang mengatakan begini, bahwa pelaku kejahatan sebenarnya adalah si korban kejahatan itu di masa lalu. Traumatis kepahitan masa lalu begitu berakar dan menjadi sebuah dorongan lahirnya aksi balas kejahatan serupa di mana mereka menjadi pelakunya. Fenomena inilah yang terjadi di Stockholm yang hingga kini terkenal dengan nama sindrom Stockholm. Saat seorang gadis bangsawan yang diperkosa dan keluarganya dibunuh oleh gerombolan penyamun, kemudian gadis itu menjadi bagian dari gerombolan itu untuk aksi berikutnya di kemudian hari. Semua orang pernah dan pasti mengalami kepahitan hidup atau merasakan hati yang luka, dan karena itu status mereka adalah korban.
Sebagai korban, siapapun berpotensi untuk melakukan aksi balas dendam seperti sindrom Stockholm. Ya, Anda dan saya berpotensi menjadi pelaku kepahitan hidup bagi orang lain karena kita pernah jadi korban dan mungkin masih akan mengalaminya ke depan. Itulah pengertian akar pahit yang disampaikan penulis Ibrani ini sebagai sesuatu yang harus diwaspadai karena aksi balas dendam bisa merusak kekudusan kita untuk bertemu Allah dan bisa menghanguskan semua keimanan kita. Pertanyaannya adalah, apakah solusi yang disampaikan oleh sang penulis ini? Dalam ayat 15 secara utuh bunyinya demikian: jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Apakah itu kasih karunia dan bagaimana kasih karunia itu menolong kita sebagai korban hati yang luka untuk tidak membalasnya? Sejarah Perjanjian Lama mengisahkan Allah yang terluka dan menjadi korban pengkhianatan manusia, dan itu terjadi berulang kali dari masa ke masa sejak Adam hingga Israel. Pola keadilan dengan cara mata ganti mata, tangan ganti tangan, ternyata memicu aksi balas-membalas yang terus-menerus terjadi, sehingga menyebabkan kehidupan porak-poranda. Seperti kata pepatah, kalah jadi abu, menang jadi arang, alias tak berguna bagi hidup. Ketika Allah mau manusia hidup kembali dalam kebahagiaan dan kebaikan, maka hambatan pertama adalah menghancurkan proses pengakaran dari taburan benih kepahitan dalam hidup manusia. Dan bagaimana caranya? Allah kemudian memberi contoh yang hidup melalui Yesus putranya. Yesus dihadirkan sebagai gambar Allah yang pemaaf atau pengampun, sekalipun ia menjadi korban kebencian dari sidang Pontius Pilatus. Yesus yang mengampuni Petrus yang menyangkal dirinya adalah gambaran Allah yang mengampuni. Bahkan di kayu salib, Yesus mengucapkan permohonan ampun bagi para pelaku kejahatannya, supaya tidak ada lagi aksi balas-membalas, alias stop sampai di sini. Ketika Allah memberi anaknya sebagai korban penghapus dosa, dan ketika Yesus minta ampun bagi manusia di kayu salib, mereka berdua adalah korban kejahatan manusia. Namun, mereka berdua pula lah yang memotong rantai balas dendam atas nama kasih karunia. Kasih karunia atau anugerah, yakni ketika Allah mencabut akar pahit kejahatan dengan cara mengampuni. Lantas di manakah keadilan itu? Keadilan hidup dalam kasih karunia itu adalah kebangkitan. Yesus dibangkitkan Allah untuk memulai hidup baru di mana ia hidup dalam kehormatan dan kemuliaan Allah. Jadi kasih karunia adalah cara Allah membalikan keadaan dari status korban menjadi pemenang. Mereka yang terluka menjadi mereka yang dihormati. Kasih karunia adalah obat hati yang luka tanpa efek samping 100%. Jejak Allah yang berkorban memberi anaknya bagi pemutusan rantai amarah dirinya, dan Yesus yang mengampuni di kayu salib. Itulah ungkapan Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ketika manusia mulai berhitung apa balasan yang harus ia buat, maka disitulah akar pahit sebuah benih kehancuran hidup mulai terjadi. Karena itu, akar pahit itu lawannya adalah kedamaian. Yang bisa mencegah seorang korban menjadi pelaku adalah kedamaian di hatinya, bukan logika keadilan. Jadi bukan hati yang gembira adalah obat, tapi hati yang berdamailah yang sebenarnya menjadi obatnya. Dengan demikian, kekuatan kasih karunia Allah adalah pada kedamaian hati. Karena itulah Yesus harus menjalani jalan salib dan kebangkitan untuk memberi contoh dan inspirasi agar kita punya gambaran bagaimana melawan amarah, kebencian, dan dendam saat hati terluka, dan bagaimana mengharapkan kebangkitan dari sikap mengampuni yang tak mudah dilakukan. Inilah kekuatan orang beriman, bahwa ketika ia bersedia memutuskan akar pahit, sekalipun ia menjadi korban pengkhianatan, korban kejahatan, bahkan korban perasaan lainnya, ia harus tetap menegakkan supremasi damai sejahtera dalam hatinya, bahwa apa yang ia lakukan adalah persis seperti apa yang Yesus lakukan,
dan Allah tidak diam untuk itu. Sama seperti Yesus dibangkitkan dari status sebagai korban menjadi pemenang sejati dan diberi kemuliaan, maka setiap orang percaya yang bersedia mengikuti jalan Yesus berhak atas itu. Mungkin itulah makna akulah jalan kebenaran dan hidup. Penulis Ibrani mengingatkan kita bahwa akar pahit mengancam kedamaian dan kekudusan kita. Dalam ayat 14 dikatakan, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ujian iman kita setiap waktu adalah keberanian memutuskan rantai balas-membalas karena amarah dan dendam. Aksi balas dendam sebagai pembelaan diri kita selaku korban tidak akan pernah membawa kedamaian dan membuat kita tidak layak memperoleh kasih karunia. Sebab kasih karunia dan damai sejahtera hanya diberikan Tuhan kepada mereka yang menyerahkan kepahitannya pada skema Allah yang mengampuni dan Allah yang membangkitkan. Mari kita renungkan kembali hidup kita. Mari kita putuskan semua rantai amarah demi kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Jangan khawatir akan dirimu, sebab keadilan Allah di dalam Kristus akan menempatkan dirimu sebagai pemenang dan hidupmu akan kembali manis dengan sukacita dan bahagia. Amin.